Indonesia, apa kabar? Selamat jumpa. Kali ini saya akan bikin video konten lagi. Kali ini adalah video tentang mesin rumahan yang mesinnya ini dari Lely. Ya, dimana ini udah kelihatan nih kecil imut-imut, tapi nggak kalah jago sama mesin-mesin yang gede-gede. Ya, bagaimana performanya? Jadi kalau teman-teman pengen tahu nih dari sebelah ini dan tipe apa sih, ikutin terus video ini sampai dengan selesai. Terima kasih banyak yang mengikuti video ini sampai dengan detik sekarang. Jadi saya ingin menjelaskan nih teman-teman, ini adalah Lely Victoria, dimana ya teman-teman kalau saya pengen tahu, ini mesin berwatt rendah hanya sekitar 1200 watt. Jadi nanti akan kita tes ya performa mesin ini dengan wattmeter. Jadi nanti teman-teman akan tahu nih realnya berapa. Jadi ikuti terus video sampai selesai dan saya akan kasih tahu spesifikasinya. Ya pertama ya teman-teman lihat dari looksnya. Ya ini kan memang kecil, ya kecil banget dan memang buat rumahan. Tetapi kecil-kecil nggak kalah hebat sama yang gede karena dia sudah dilengkapi dengan apa teman-teman? Dilengkapi sama namanya kontrol PID. Nanti akan kita coba ya kontrol PID-nya bisa setting apa aja. Lalu di sini dia ada kelengkapannya, teman-teman bisa lihat. Pertama dia dapat portafilter. Cuma dapat satu yang double, tapi dapat 3 basket. Oke, basket yang double. Ya, lalu nanti akan dapat single basket. Oke, lalu akan dapat blind basket untuk kebersihannya. Oke, kalau saya ada blind basket pasti nanti dia harus dibersihkan karena ini dia group-nya E64. Lalu nanti dapat spoon untuk kopi. Ya, di sini dapat dudukan untuk nanti teman-teman ketika ngebrew. Oke, lalu yang pastinya nanti ini dapat temper, tapi dapat yang plastik, nanti teman bisa beli lagi di luar dan banyak. Kabel power, oke, dan nanti akan dapat filter air. Ya, jadi nanti mesin ini ya dia pakai water tank, dimana ini kurang lebih water tanknya 2,5 liter. Ya nanti akan diletakkan di dalam mesin. Ya jadi biasa. Tapi kalau sama ini beberapa mesin dia ada yang pakai sedotan di bawah, tapi untuk Lely Victoria ini dia pakai selang. Ya kurang lebih ini selangnya mirip kayak Bezera, ya BZ10. Nah, cuman ini dia pakai selang, jadi lebih praktis ketika nanti teman-teman ada trouble kayak masuk angin dan lain-lain. Oke, langsung aja saya coba. Jadi jangan kemana-mana, sambil nunggu jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Yuk ikutin terus video. Terima kasih yang masih ikutin video ini sampai selesai. Jadi saya sudah isi air. Ya jadi nanti dia ada bentuknya nih, ada yang melengkung sama yang lurus. Pastikan masuknya sesuai dengan posisinya, jadi jangan sampai dengan salah karena nanti dia nggak akan masuk. Ya jadi posisinya seperti ini, benar ya teman-teman ya. Saya masukin. Oke sudah. Lalu nanti ini akan kita colokin dan pakai wattmeter untuk melihat daya realnya. Oke, dan ini kabelnya, jadi nanti dicopot dulu. Oke, dan powernya ada di sebelah sini ya, teman-teman, sebelah kiri. Oke, nanti nyalakan. Nah, dia akan seperti ini tampilannya, dan dia akan narik air dulu. Dan ini kontrol PID-nya. Oke, sambil nunggu, karena ini kurang lebih sekitar 7 sampai dengan 10 menit. Oke, ya baik teman-teman, ini saya akan kasih tahu ya beberapa bagian sambil menunggu dia panas. Jadi di sebelah kanan saya, ya ini di sini dia ada tombol power, tadi sudah kita nyalakan. Dan di sini dia ada 3 tombol yang teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada tombol brewing, oke, di sini ada tombol steam, dan sini ada tombol untuk hot water. Ya, dan di sini dia ada namanya manometer untuk tekanan brewing, dan ini kontrol PID-nya teman-teman. Nah, di sini dia sudah menunjukkan 90 derajat, ya, tapi dia belum menunjukkan oke. Kalau dia sudah oke, berarti mesin ini sudah ready bisa digunakan. Walaupun kalau ini kita pencet dia bisa teman-teman. Baik, sambil menunggu saya ingin kasih tahu. Jadi dia di sini bisa setting teman-teman. Ini untuk brewing, dimana dia ini suhunya bisa kita setting sampai dengan 110. Ya.
Ya, jadinya tinggi sekali. Oke, dan dia paling rendahnya sampai di 80. Oke, dan kita setting standar aja, kita bikin di 90. Oke, cukup. Jadi nanti kita diamkan, dia akan save. Oke, dia sudah save di 90. Oke, kita setting lagi, dia ada settingan yang kedua. Jadi ini adalah mesin single boiler rasa double boiler ya. Jadi ini bisa setting steamnya. Oke, ini kita bisa rubah sampai ini di 140. Oke, dan dia paling rendahnya ada di 110. Oke, nah ini kita setting standar aja di 125. Jadi kalau teman-teman pengen kenceng, saya bikin 130 deh, biar nanti lebih kenceng. 130 dah. Dan yang terakhir dia bisa setting di sini namanya untuk pre-infusion. Nah ini bisa off atau on. Ini kalau saya pengen on, ini pengen off. Ini saya biasanya tanpa pre-infusion, jadi saya offkan aja. Oke, dan dia ini derajatnya Celcius dan ini penggunaannya, dan dia akan kembali lagi. Nah jadi seperti itu, dan ini simple ya. Ini dudukannya, ini group headnya, dan ini untuk steam one-nya. Oke, dan di sebelah sini ini bisa kita lihat, ini untuk knob putar steamnya dia. Oke, baik, kita tunggu sebentar lagi karena nanti dia akan tertulis oke, baru dia mulai. Tadi ini dia sudah ada tulisan oke, maaf tadi kelewat, dan sudah pastinya dia sudah nggak berkedip kayak tadi. Kalau udah nggak berkedip berarti ini dia sudah siap digunakan. Oke, kita saatnya bikin kopi. Kita cek dulu ya, maaf kelewat. Oke, jadi bisa digunakan. Ini untuk brew. Ini untuk brew. Oke, jadi kita tunggu airnya dulu. Jadi dia jadi timer ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu sampai suara fungsi kurang lebih sekitar 10 detik. Oke, flow-nya lancar. Oke, dan nanti saat teman-teman dia pengen steam, nah ini akan kita rubah. Tapi dia akan naik dan nunggu lagi sampai 130 derajat. Oke, ini kita kembalikan, dan ini dia untuk hot water. Jadi hot waternya di sini teman-teman. Nah ini dia hot water. Lalu dia lagi refiling, dia isi air lagi. Oke, jadi sudah oke. Ya, ini kita bisa gunakan untuk hot water. Oke, baik, kita langsung bikin kopi. Terima kasih, sudah oke. Ini kita langsung bikin kopi. Ya, jadi ini saya close up aja. Di sini saya pakai menggunakan grinder Piccola. Ya, jadi ini Piccola dari Beleza. Oke. Ini saya membutuhkan 18 gram. Oke, ya langsung saya tamping aja. Oke, jadi tampingnya seperti yang plastik. Langsung kita brewing. Oke, kalau sudah, kita seperti biasa masukkan dari kiri ke kanan. Satu saya langsung masukin ke cangkir ya teman-teman ya. Lihat hasil ekstraksinya. Oke, dan ini dia menunjukkan jarum. Oke, tadi turun di bagus di 3. Oke, kita butuh 30 mili seperti biasa. Oke. Ini saya akan bikin double restart ya teman-teman ya. Saya mau bikin magic. Oke, dapat di 30 detik tadi untuk magic. Ya, ini saya double restart. Ini akan saya satukan. Oke. Ya teman-teman ya. Tinggal kita buat susunya. Kita lihat kemampuan steam. Karena ini dia mesin dengan spesifikasi single boiler. Jadi kalau kita pengen ganti steam, kita harus ganti mode. Nah, dan dia butuh waktu untuk memindahkannya dari brewing 90 ke 30. Jadi kurang lebih butuh 40 derajat. Estimasi 2 menit ya teman-teman ya. Ini sampai kita bersihkan. Oke, jangan teman-teman sambil membersihkan. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ya, nah ini pak presnya. Nyangkut teman-teman. Ya, bagus. Kita buka ini. Oke teman-teman, ini cepet banget, udah 130, dan ini dia sudah ada kode untuk putar knob di sini. Oke.
Nah, ini dia kasih kode, berarti udah ready. Kita siapkan aja. Tadi espressonya sudah jadi. Oke, kita taruh di atas biar nanti langsung eksekusi. Dan ini susunya saya pakai kurang lebih 180 mili. Ya, pegang ini sabernya. Kita tetap bisa lihat. Oke, ini 130 derajat. Wah, kencang teman-teman. Nah, ini kencang. Dan bisa cepat. Oke, dan ini saya pengen bikin yang silky. Oke, dengan 130 derajat ini tekanannya dapat banget. Karena kemarin saya coba itu 125. Ini saya naikin sekitar 5 derajat. Dan ini kencang dan ini kayaknya dia cepet. Ya. Oke, kedengaran dari suaranya. Oke, udah mulai hangat. Oke, saya matikan. Oke. Kita tunggu suaranya hilang. Tadi kita turunin, kita lap, kita dorong. Oke, kita pelasin lagi. Oke, dan ini silky banget teman-teman, silky banget. Oke, saya bikin, ya saya eksekusi. Oke, kita bikin apa ya? Coba kita bikin kombinasi ya, antara rosetta. Sorry, saya wiggle. Oke, dengan saya campur tulip. Oke teman-teman, ini hasilnya dan saatnya kesimpulan. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah di sesi terakhir. Jadi sudah jadi ya. Latihnya cantik banget. Ini namanya magic. Ya, karena saya bikin pakai double ristretto. Ya, jadi bikin antara ristretto tambah ristretto disatuin dibikin pakai mikrofon, jadilah magic latte. Oke, saya coba dulu. Bismillah. Ini betul-betul perfect. Ya, jadi bukan karena saya bikin, tapi memang ini mesin saya pelajari cukup lama teman-teman. Jadi ini saya mempelajari mesin ini ada keistimewaan apa, ternyata ketemu setelah saya coba 2 minggu. Ya, mesin ini ternyata dia walaupun single boiler, dia bisa kita setting kedua sistemnya dia, dimana dia brewing bisa kita setting sendiri dan steam bisa kita setting sendiri, sehingga ini serasa double boiler. Jadi tadi saya setting di espressonya 90, sementara steam itu 130. Ya, hanya mungkin teman-teman ini bersabar ketika sudah ganti mode. Tapi untuk bikin 1 cup ini tadi nggak lama. Ya, nunggu setelah sekitar 7 menitan. Panas, bikin espresso sekitar 1 menit, nunggu sebentar pindah ke steam 1 menit, berarti udah 2 menit. Proses bikin steamnya anggaplah 1 menit, 3 menit teman-teman udah bisa dapat 1 cup ini ya, yang panas buat di rumah itu udah oke banget. Ya, karena kalau saya pengen dapat di rumah itu kan pasti teman-teman pengen kopi yang mewah. Oke, mesin ini sangat saya rekomendasikan. Karena kenapa? Pertama, wattnya rendah, kayak sekitar 1200. Bahkan tadi saya pakai wattmeter. Saat ini nih dia lagi standby, ini cuma 1,8 atau 2 watt. Oke. Ketika tadi dia heating, ternyata dia nggak nyampe 1200. Dia itu sekitar, saya cek, oke, 1177 teman-teman ya. Jadi ini masih kecil banget. Kalau yang pakai listrik di bawah 2200 itu masih oke, bisa dicoba. Oke, untuk perihal harga, jadi teman-teman nanti bisa dilihat di Tokopedia kami. Itu dia ada promo atau enggak banget dibandingkan brand-brand atau tipe-tipe saingannya dia. Baik dari brand sebelah, ada Rasulullah Sylvia, atau ada dari Profitec, atau ada dari Simonelli dan lain-lain. Jadi ini saya bisa rekomendasikan salah satu mesin dengan single boiler yang teman-teman bisa miliki di rumah. Oke, saya rasa cukup review tentang Lada Victoria hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tolong bantu support video kami supaya kami bisa memberikan edukasi, informasi seputar mesin-mesin kopi dan teknik-teknik membuat kopi yang baik, supaya teman-teman tidak tertinggal oleh informasi lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.